Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Flag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razika Mayasya Dahandira akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada iklan susu Fresh and Flag di media sosial YouTube. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk dan mengubah pandangan masyarakat, terutama melalui media iklan. Iklan berfungsi sebagai sarana komunikasi yang persuasif untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada halayak, serta memanfaatkan bahasa untuk menginformasikan dan mempengaruhi audiens melalui pesan verbal dan nonverbal yang terstruktur. Dalam konteks komunikasi massa, iklan menjadi media promosi yang efektif, terutama di era digital. Perkembangan teknologi dan media sosial seperti YouTube telah memperluas pengaruh iklan. Platform ini memungkinkan pengiklan menjangkau berbagai kalangan dan berinteraksi langsung dengan audiens. Salah satu iklan di YouTube seperti iklan susu Fresh and Flag menargetkan segmen keluarga dan anak-anak dengan menekankan pentingnya konsumsi susu untuk kesehatan generasi muda. Pesan ini disampaikan melalui elemen seperti kata-kata, visual, nada suara, dan simbol yang membentuk citra merek. Analisis wacana menjadi pendekatan yang relevan untuk mengeksplorasi struktur pesan dalam iklan. Dengan meningkatnya relevansi media sosial sebagai medium iklan, penting untuk menganalisis bagaimana iklan memanfaatkan pesan verbal dan nonverbal untuk membangun citra produk dan memengaruhi masyarakat. Iklan produk susu Fresh and Flag di YouTube menjadi studi kasus yang menarik dalam hal ini, mencerminkan strategi penggunaan media digital untuk memperkuat pesan persuasif dan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Van Dijk, yang berfokus pada kajian rangkaian kalimat yang membentuk kesatuan makna dengan memperhatikan aspek teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, serta elemen semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis aspek internal teks, tapi juga bagaimana kekuasaan dan ideologi mempengaruhi wacana dalam masyarakat. Van Dijk menyatakan bahwa tujuan utama analisis wacana kritis adalah untuk menjelaskan realitas sosial yang dipengaruhi oleh kelompok dominan untuk mencapai kepentingan tertentu, dengan melibatkan pengamatan terhadap tindakan, konteks, sejarah, kekuasaan, dan ideologi. Dalam kerangka ini, analisis teks dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu struktur makro atau makna umum teks, superstruktur atau kerangka dan elemen penyusun teks, dan struktur mikro atau unsur-unsur terkecil seperti kata dan kalimat. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi struktur teks iklan dengan merujuk pada teori analisis wacana kritis Van Dijk, terutama pada dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, serta untuk menganalisis peran bahasa verbal dan visual dalam membentuk pandangan audiens. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman tentang penerapan teori analisis wacana kritis Van Dijk dalam studi iklan, serta berkontribusi pada pengembangan metode analisis wacana yang lebih mendalam dan sistematis, khususnya terkait media sosial. Lalu ada metode dan data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang diterapkan adalah teknik simak dan catat dengan objek analisis berupa wacana audiovisual dari iklan Fresh and Flag berjudul "Tiap Pagi Susu Fresh and Flag, Bantu Jaga Diri Kini dan Nanti", yang diunggah pada 3 Agustus 2022 di YouTube. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis Van Dijk yang mencakup dimensi struktur, makro, superstruktur, dan struktur mikro, serta kognisi sosial dan konteks sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengkategorikan dan mengevaluasi isi teks atau tuturan dalam iklan dengan tujuan memahami bagaimana realitas sosial dan ideologi yang mendasari pesan dalam iklan tersebut.
Lalu hasil dan pembahasannya yaitu berikut merupakan data transkrip dari iklan Vision Flag tersebut. Lalu di sini ada unsur pembentuk struktur wacana iklan. Lalu pembahasannya yang pertama ada teks yang terdiri dari yang pertama struktur makro. Struktur makro pada iklan ini menunjukkan tema utama mengenai pentingnya mengonsumsi susu untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Iklan menyoroti manfaat susu Vision Flag dalam mendukung imunitas tubuh melalui rutinitas sehat sehari-hari. Pesan ini ditegaskan dengan menampilkan susu sebagai bagian dari gaya hidup sehat, disertai data yang mendukung klaimnya, seperti kandungan protein dan vitamin pada susu untuk menjaga imunitas tubuh. Frasa seperti bantu sehat kuat tubuhku dan dukung daya tahan alami menggarisbawahi manfaat susu. Sementara frasa tiap pagi susu Vision Flag menekankan pentingnya konsumsi rutin. Strategi pemasaran ini menyasar konsumen yang peduli pada gaya hidup sehat dengan menyertakan istilah seperti bangun pagi yang menanamkan pola hidup sehat dan manfaat konsumsi susu secara teratur. Lalu yang kedua ada superstruktur. Superstruktur iklan ini menunjukkan argumen mengenai kesehatan dan imunitas tubuh dengan struktur yang terorganisir. Dimulai dengan penggambaran kebiasaan sehari-hari seperti bangun pagi ku minum susu, teks memperkenalkan rutinitas positif mengonsumsi susu. Tindakan ini dihubungkan dengan manfaat kesehatan, yaitu bantu sehat kuat tubuhku yang menegaskan peran susu dalam memperkuat tubuh. Kedua klaim tersebut diperkuat dengan menyatakan susu dapat dukung daya tahan alami yang menunjukkan hubungan antara konsumsi susu dan daya tahan tubuh. Iklan ini juga menambahkan kesan waktu dengan ungkapan baik kini dan juga nanti yang menyoroti manfaat jangka panjang dari susu. Bagian akhir teks menegaskan keunggulan produk dengan menyebutkan kandungan protein dan vitamin yang mendukung imunitas tubuh. Lalu yang ketiga ada struktur mikro. Struktur mikro dalam analisis wacana merujuk pada kajian elemen terkecil dalam teks, seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Kajian ini meliputi analisis semantik, sintaksis, stilistik, dan retorika untuk memahami makna yang terkandung dalam wacana. Lalu yang pertama ada semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan struktur makna dalam wicara, serta mempelajari makna dalam bahasa secara umum. Elemen-elemen semantik meliputi dasar, detail, maksud, peranggapan, dan nominalisasi. Latar iklan ini menggambarkan kebiasaan memulai hari dengan minum susu di rumah pada suasana pagi yang energik, menekankan pentingnya kebugaran tubuh untuk menjalani aktivitas. Detailnya menonjolkan manfaat susu seperti kandungan protein dan vitamin untuk mendukung daya tahan tubuh. Dengan slogan, dukung daya tahan alami. Maksud iklan ini adalah untuk mempromosikan susu Vision Flag sebagai produk yang meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh bila dikonsumsi setiap pagi. Peranggapan dalam iklan ini menunjukkan bahwa konsumsi susu merupakan cara efektif menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta rutinitas pagi yang umum dilakukan. Nominalisasi menggunakan istilah seperti kekuatan tubuh dan daya tahan alami untuk mengubah konsep menjadi abstrak, menekankan manfaat susu sebagai pendukung kehidupan sehat. Selain itu, iklan ini memanfaatkan elemen warna dan ilustrasi untuk memperkuat pesan. Warna putih dan biru memberikan kesan kebersihan, kesegaran, dan kesehatan, serta rasa aman yang selaras dengan tema imunitas. Ilustrasi orang meminum susu dan tubuh yang segar setelahnya memperkuat hubungan aktivitas pagi dengan manfaat fisik. Teks dan gambar saling mendukung untuk menciptakan pesan persuasif, sementara logo Vision Flag ditempatkan strategis agar mudah dikenali audiens. Lalu ada sintaksis. Sintaksis adalah kajian tentang pola penggabungan kata menjadi kalimat dengan salah satu strateginya yaitu koherensi yang menciptakan keterkaitan antar bagian dalam tuturan melalui manipulasi struktur kalimat. Manipulasi ini melibatkan penggunaan bentuk kalimat, kata ganti, dan unsur koherensi lainnya.
Contohnya dalam iklan ini menggunakan kalimat deklaratif yang digunakan untuk memberikan informasi langsung, seperti pada klausa utama, susu Frisian Flake mengandung protein dan vitamin yang membantu menjaga imunitas tubuh. Dengan subjek, susu Frisian Flake, dan predikat mengandung protein dan vitamin. Kata ganti juga berperan, misalnya penggunaan aku sebagai subjek pada kalimat bangun pagi ku minum susu. Koherensi dicapai melalui elemen seperti kata sambung, penunjuk waktu, dan kata ganti yang memperkuat hubungan antar bagian teks sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu ada stilistik. Stilistik merupakan bentuk tampilan dalam teks yang digunakan bahasa sebagai sarana, salah satunya melalui elemen leksikon. Dalam iklan ini, kata seperti sehat, kuat, dukung, dan membantu menekankan manfaat fisik konsumsi susu. Sementara frasa baik kini dan juga nanti menggambarkan manfaat jangka pendek dan panjang. Pesan ini menegaskan bahwa susu Frisian Flake adalah pilihan untuk menjaga imunitas tubuh dan kesehatan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada retorik. Retorika berhubungan dengan cara penyampaian suatu topik dalam teks secara dominan melalui gaya bahasa seperti hiperbola, repetisi, aliterasi, dan unsur ekspresi seperti huruf tebal, miring, garis bawah, variasi ukuran huruf, grafik, gambar, atau tabel. Gaya ini mendukung penyampaian pesan lebih efektif dan mencerminkan identitas penulis. Dalam iklan ini, retorika terlihat melalui struktur paralel seperti pengulangan frasa bantu sehat, kuat tubuhku, dan dukung daya tahan alami yang menekankan manfaat produk. Metafora pada tubuhku kuat menggambarkan daya tahan tubuh secara tidak harfiah, sementara frasa baik kini dan nanti menekankan manfaat jangka panjang. Lalu yang kedua, jika dilihat dari kognisi sosialnya. Pada iklan ini, elemen kognisi sosial terlihat dalam klaim manfaat susu bagi kesehatan, seperti ungkapan bantu sehat, kuat tubuhku, dan dukung daya tahan alami yang membentuk pemahaman baru bahwa susu berhubungan dengan kekuatan fisik dan daya tahan tubuh. Kata-kata seperti protein, vitamin, dan imunitas tubuh menguatkan model mental audiens tentang pentingnya konsumsi susu untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Secara sosial, iklan ini menggambarkan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari dengan kebiasaan minum susu setiap pagi, dikaitkan dengan gaya hidup sehat. Ungkapan baik kini dan juga nanti memperkuat pandangan bahwa kebiasaan sehat memberikan manfaat jangka panjang hingga masa depan. Lalu yang ketiga, jika dilihat dari konteks sosial. Dimensi konteks sosial dalam wacana mengacu pada bagaimana wacana berkembang di masyarakat dan dipersepsikan secara sosial. Memahami wacana memerlukan analisis terhadap reaksi sosial terhadapnya. Pada iklan ini, ideologi gaya hidup sehat disampaikan dengan menekankan pentingnya konsumsi susu untuk mendukung daya tahan tubuh, khususnya bagi keluarga dan anak. Iklan ini memposisikan susu sebagai pilihan kesehatan jangka panjang dengan menargetkan ibu sebagai pengambil keputusan keluarga. Meskipun bersifat umum, iklan ini lebih relevan untuk kalangan menengah ke atas yang cenderung memilih produk bermerek. Selain itu, iklan ini menghubungkan konsumsi susu dengan status sosial dan pola hidup sehat, yang menonjolkan kandungan protein dan vitamin. Secara lebih luas, iklan ini mencerminkan dominasi industri pangan dalam membentuk preferensi konsumsi dengan media berperan penting membimbing konsumen untuk memilih produk yang dianggap bermanfaat bagi kesehatan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Iklan susu Frisian Flake dirancang untuk membentuk persepsi audiens tentang manfaat kesehatan produk dengan penekanan pada tema kesehatan dan daya tahan tubuh. Iklan ini mengklaim bahwa konsumsi susu Frisian Flake dapat menjaga imunitas dalam jangka panjang. Struktur iklan dimulai dengan pengenalan kebiasaan minum susu di pagi hari, diikuti oleh klaim manfaat kesehatan dan informasi gizi, serta diakhiri dengan ajakan untuk menjadikannya bagian dari rutinitas sehari-hari. Pada tingkat struktur mikro, analisis semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris menunjukkan penggunaan bahasa yang menarik perhatian. Secara semantik, suasana kebugaran diciptakan melalui detail yang mendukung kebiasaan minum susu. Penggunaan warna putih dan biru serta ilustrasi memperkuat pesan tentang kebersihan dan kesehatan. Pemosisian logo Frisian Flake memastikan merek mudah dikenali.
Sintaksis terdiri dari kalimat deklaratif yang memberikan informasi langsung, sementara gaya bahasa menekankan manfaat fisik dengan kata-kata seperti sehat dan kuat. Retorika menggunakan repetisi dan metafora untuk menegaskan manfaat susu bagi kesehatan. Dari perspektif sosial, susu Friesenfeld diposisikan sebagai pilihan ideal untuk keluarga. Penelitian ini menunjukkan bagaimana teori analisis wacana kritis model Van Dijk dapat diterapkan untuk memahami manipulasi struktur wacana dalam iklan guna membentuk persepsi konsumen. Iklan ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang produk, tetapi juga membentuk ideologi yang mendorong konsumsi susu Friesenfeld sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pengiklan harus memastikan konsistensi antara teks dan gambar untuk meningkatkan pengaruh iklan, serta merancang kampanye yang lebih efektif dengan menyesuaikan bahasa dan visual sesuai nilai sosial audiens. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.